Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. AC Milan kembali menelan kekalahan di kandang setelah takluk 1-2 dari Lazio pada pekan ke-27 Serie A. Sejak awal, Rossoneri sebenarnya tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Namun, gol Mathias Zaccagni dan kartu merah terakhirnya Pavlovic sepertinya membuat mental mereka runtuh. Milan kesulitan menyamakan kedudukan meski terus menekan. Saat harapan mulai muncul lewat gol Chukwueze, penalti Lazio di akhir laga justru mengunci kemenangan tim tamu, membuat Milan kembali gagal meraih poin. Di luar hasil buruk ini, sorotan utama justru tertuju pada aksi protes para pendukung Milan. Mereka kompak menolak masuk stadion selama 15 menit pertama sebagai bentuk kekecewaan terhadap manajemen klub. Para fans percaya bahwa keterpurukan Milan bukan sekedar kesalahan pelatih atau pemain, melainkan akibat kebijakan Redbird yang selalu kontroversial. Sejak akuisisi Redbird, faktanya AC Milan memang selalu tampil memalukan. Lantas, apakah keterpurukan Milan ini adalah salah dari Redbird? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Sebelum diakuisisi oleh Redbird pada tahun 2022, AC Milan sebenarnya sedang dalam masa kebangkitan setelah bertahun-tahun mengalami keterpurukan. Setelah mengalami krisis finansial di bawah kepemilikan Young Hon Lee, klub diambil alih oleh Elliott Management pada tahun 2018. Elliott menerapkan manajemen yang lebih stabil dan fokus membangun tim dengan pendekatan jangka panjang. Di bawah kepemimpinan Elliott, AC Milan mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Pada musim 2020-2021, mereka berhasil kembali ke Liga Champions setelah 7 tahun lamanya absen dari kompetisi ini. Momentum ini berlanjut ke musim berikutnya, di mana Milan memenangkan gelar Serie A musim 2021-2022, mengakhiri penantian panjang sejak terakhir kali juara pada 2011. Keberhasilan ini didukung oleh kombinasi pemain muda berbakat dan strategi yang solid di dalam manajemen. Setelah meraih gelar Liga, Milan dianggap sebagai salah satu tim terbaik di Italia. Skuad mereka diisi oleh pemain-pemain muda menjanjikan seperti Rafael Leao, Theo Hernandez, dan Sandro Tonali. Dengan perkembangan yang menjanjikan ini, banyak pendukung berharap Milan bisa kembali bersaing di level Eropa secara konsisten. Namun, setelah akuisisi Redbird pada tahun 2022, berbagai perubahan signifikan mulai terjadi di dalam klub. Struktur manajemen mengalami perombakan besar-besaran, dan kebijakan transfer berkembang dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Seiring dengan berjalannya waktu, performa tim mengalami pasang surut dan perjalanan Milan ke depan malah kembali ke era kegelapan. Setelah AC Milan diakuisisi oleh Redbird Capital Partner pada tahun 2022, serangkaian keputusan kontroversial pun mulai terjadi. Redbird berambisi merombak AC Milan menjadi klub terbaik versinya. Namun, langkah pertama yang mereka ambil justru mengejutkan banyak pihak. Pada Juni 2023, mereka memecat Paolo Maldini dari jabatannya sebagai direktur teknik. Sebagai catatan, Maldini adalah legenda Milan yang telah mengabdikan diri untuk klub selama lebih dari 2 dekade sebagai pemain. Bahkan, setelah pensiun, ia berperan penting dalam mengurus kebijakan transfer dan membangun kembali kejayaan klub. Di bawah arahannya, Milan berhasil memenangkan Serie A pada musim 2021-2022 dan kembali menjadi tim yang kompetitif di Eropa. Tak hanya berhenti di situ saja, Redbird bahkan kembali membuat keputusan besar dengan memecat Stefano Pioli. Manajemen menilai bahwa gaya permainan Pioli sudah terlalu usang untuk era sepak bola modern, sehingga diperlukan pelatih baru yang lebih segar. Pada saat itu, pemecatan Pioli sebenarnya belum menimbulkan kontroversi besar, karena banyak penggemar yang menganggap ini sebagai keputusan wajar dalam dunia sepak bola.
Bahkan banyak yang berharap Milan akan merekrut pelatih bintang sebagai penggantinya. Nama-nama seperti Antonio Conte dan Maurizio Sarri pun mulai dikaitkan dengan klub, memicu ekspektasi tinggi dari para fans bahwa Milan akan semakin kuat dengan kehadiran pelatih berpengalaman. Namun di luar dugaan, Redbird justru menunjuk Paulo Fonseca sebagai pelatih baru Milan. Keputusan ini pun sontak menimbulkan banyak pertanyaan, mengingat Fonseca bukanlah pelatih yang spesial. Sebelumnya, ia hanya melatih klub-klub seperti Shakhtar Donetsk, AS Roma, dan Lille tanpa prestasi yang benar-benar menonjol di Eropa. Dibandingkan dengan nama-nama besar yang sempat dirumorkan, level Fonseca jauh di bawahnya. Fans pun mulai mempertanyakan arah kebijakan klub di bawah kepemilikan Redbird. Apakah mereka benar-benar ingin membangun tim juara atau hanya melakukan eksperimen saja? Meskipun banyak kritik bermunculan, Redbird tetap bersikeras bahwa Fonseca adalah sosok yang tepat untuk mengembalikan era kejayaan Milan. Mereka menekankan bahwa pelatih asal Portugal itu memiliki filosofi yang sejalan dengan visi klub dan bisa membawa Milan semakin bersinar di kompetisi Eropa. Namun dengan fondasi tim yang mulai mengalami banyak perubahan, tekanan besar pun muncul. Bahkan saat pertama kali diumumkan, hashtag Fonseca out langsung menghiasi berbagai lini masa. Selain serangkaian pemecatan yang dianggap kontroversial, kedatangan Zlatan Ibrahimovic sebagai penasihat senior AC Milan pun juga sebenarnya menimbulkan tanda tanya besar. Pada awalnya Ibrahimovic didatangkan hanya sebagai penasihat senior klub. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, mantan penyerang Swedia itu tampak memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Salah satu langkah signifikan yang ia ambil adalah merekomendasikan Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala. Meskipun terdapat opsi lain yang lebih berpengalaman bagi AC Milan. Setelah Fonseca bergabung, Ibrahimovic pun juga turut berperan dalam kebijakan transfer, termasuk dalam perekrutan Alvaro Morata. CEO AC Milan Giorgio Forlani menyebut peran Ibrahimovic dan Fonseca sebagai fundamental dalam proses tersebut. Namun berkat keanehan ini yang dibiarkan begitu saja, performa Milan di bawah kepemimpinan Fonseca pun menurun, yang akhirnya berujung pada pemecatan sang pelatih. Bahkan saat Fonseca dipecat, pemecatannya pun menimbulkan kontroversi. Padahal Fonseca sendiri dari awal ditolak fans Milan. Fonseca mengumumkan pemecatannya sendiri setelah pertandingan melawan AS Roma di luar stadion. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari klub saat itu, namun Fonseca menyebut bahwa dirinya sudah dipecat bahkan sebelum pertandingan dimulai. Sontak situasi ini semakin memicu kemarahan fans yang menilai manajemen klub termasuk Ibrahimovic tidak menghormati Fonseca. Fonseca dipaksa hadir di laga pertemuan AC Milan dan AS Roma padahal dirinya sudah dipecat sebelum itu. Bahkan pasca pertandingan Fonseca masih menghadiri konferensi pers dan berbicara mewakili AC Milan. Parahnya, selang beberapa hari Fonseca mengumumkan pemecatannya, pihak AC Milan baru mengumumkan pemecatan sang pelatih. Fans Milan pun geram dan menilai ini adalah tindakan kurang ajar. Fonseca memang adalah pelatih yang kurang pengalaman. Namun para fans menyebut bahwa bukan begini cara memperlakukan seorang pelatih. Setelah pemecatan Fonseca, AC Milan pun mengulang siklus yang sama. Rossoneri menunjuk Sergio Conceição sebagai pelatih baru dengan embel-embel yang sama. Namun hal yang sama pun juga terjadi. Performa Milan di bawah Conceição juga tidak memuaskan. Dengan statistik menunjukkan 3 kemenangan dari 10 pertandingan. Pada pertandingan terbaru melawan Lazio, Corvaso tampak kosong di 15 menit awal pertandingan. Ketika fans masuk ke stadion, terdengar chants Cardinale, kalian harus jual klub ini, jual dan pergi, yang juga sering digaungkan fans Milan di pertandingan-pertandingan lain. Dengan semua kontroversi yang terjadi, AC Milan kini justru dikecam oleh pendukungnya sendiri. Kekalahan demi kekalahan ditambah dengan kebijakan manajemen Redbird yang dianggap mencemarkan nama besar klub membuat para supporter semakin geram. Protes terus bermunculan, mulai dari boikot masuk stadion hingga spanduk yang menuntut Redbird untuk menjual klub. AC Milan kini terlihat seperti klub yang kehilangan arah. Yang mereka butuhkan sebenarnya kepemimpinan yang lebih stabil dan kebijakan yang jelas. Terlalu sering mengganti pelatih dan merombak manajemen hanya menciptakan ketidakpastian.
Manajemen harus berhenti mengambil keputusan tanpa arah yang pasti. Jika Milan ingin kembali berjaya, mereka harus lebih selektif dalam memilih pelatih yang memiliki filosofi kuat dan pengalaman juara. Bukan sekadar pilihan yang didasarkan pada preferensi individu tertentu. Selain itu, kebijakan transfer klub juga harus diperbaiki. Pemain yang didatangkan harus sesuai dengan kebutuhan tim, bukan hanya karena nama besar atau rekomendasi internal. Keseimbangan dalam skuad harus menjadi prioritas utama agar Milan bisa kembali kompetitif di semua kompetisi. Tak kalah penting, hubungan dengan fans juga harus diperbaiki. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan sikap yang lebih menghargai pelatih serta pemain akan membantu mengembalikan kepercayaan pendukung yang kini merasa dikhianati oleh manajemen. Jika Milan terus mengabaikan suara para fans dan mempertahankan pola manajemen yang berantakan, tekanan untuk menjual klub akan semakin besar. Redbird harus sadar bahwa Milan bukan sekadar bisnis, tetapi juga klub dengan sejarah panjang dan basis supporter yang sangat loyal. Jika mereka benar-benar ingin membawa Milan kembali ke puncak, perubahan besar dalam cara mereka mengelola klub harus segera dilakukan. Demikian Football Lovers, pembahasan keruntuhan Milan di bawah Redbird Capital. Dari sekian banyak problem Rossoneri, apakah Redbird adalah sumber permasalahan utamanya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.